yang saya salut nih dari Pak Farul, ini udah dari minggu lalu ya, di mana proyeksi Pak Farul itu dari neraca dagang itu di mana ekonom-ekonom lain itu kan proyeksinya di 4 sampai 5 juta USD ya. Pak Farul sendiri yang paling mendekati nih di 5,7. Dan hari ini lagi-lagi uh, BI baru naikkan suku bunga, itu konsensus ada di 25 basis point, tapi Pak Farul different sendiri nih, different sendiri ya 50 basis point, dan juga wah benar nih proyeksinya Om Farul. Itu namanya temanya memang September ini September ceria, kayak ada lagu itu yang September ceria. Wah, nah yang kita penasaran nih, apa yang membuat Pak Farul nih kok bisa membuat proyeksi hari ini akan ada kenaikan 50 basis point nih. Nah, kira-kira respon market hari ini udah sesuai belum sih sama yang Pak Farul perkirakan gitu? Ya, pada dasarnya sih kalau kita lihat 50 basis hari ini itu sebenarnya dasarnya selain karena The Fed-nya naiknya banyak, kemarin itu kan juga ada statement ya, di statement di bulan Agustus, bahwa Bank Indonesia bahasa-bahasanya itu dia sudah bilang bahwa, dia udah bilang bahwa kebijakan yang akan diambil itu preemptive dan forward looking. Nah, udah mulai agak berubah tuh. Kalau kemarin-kemarin kan lihatnya data inflasi yang terkini. Kalau preemptive dan forward looking, itu udah mulai lihatnya ke depan, bukan data hari ini. Kalau melihat ke depannya kan udah kelihatan ya. BBM awal September udah naik. Ya kan, BBM awal September udah naik, ya berarti inflasi udah naik kan. Ya, aku sih lihatnya ya harusnya udah wajar sih BI-nya bergeraknya lebih cepat lah dari yang kemarin-kemarin. Dan memang secara historis, kalau baca report aku ya, jadinya itu memang kalau lagi ada inflasinya kaget, gara-gara BBM naik, memang biasanya itu kenaikan BI 50 basis point itu bukan hal yang mengejutkan. Itu biasa terjadi. Di 2013 kejadian, di 2005 juga kejadian, dan di 2007 juga kejadian. Waktu harga minyak juga naik. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini sebagai langkah udah mengantisipasi ya, karena inflasi ke depannya udah pasti akan tinggi dengan kenaikan BBM ya Pak Farul. Iya, benar. Iya, nah ini kan The Fed juga menaikkan proyeksinya nih, di akhir tahun itu ada di 4,4% dan akhir tahun depan itu di 4,6%. Nah, kalau Pak Farul dan tim di awal memproyeksikan BI ini akan naik sebesar 100 basis point ya, dari 3,5 ke 4,5. Nah, Pak Farul lihatnya apakah ada kemungkinan BI akan juga makin agresif nih? Bisa jadi untuk ada kemungkinan BI makin agresif, tergantung nanti keluarnya data inflasinya bagaimana. Oke, jadi kita tunggu data bagaimana, dan juga rupiah itu yang kita lihat ya. Dan juga kalau ternyata global marketnya makin hawkish dan membuat tekanan ke rupiahnya intensify, ya bukan nggak mungkin Bank Indonesia juga akan naikinnya itu lebih banyak. Tapi seperti yang aku ceritain kemarin-kemarin sebelumnya, kenaikan suku bunga di tahun ini itu bukan hal yang buruk untuk pasar saham. Justru itu yang dibutuhkan oleh market. Karena marketnya itu yang percayanya bahwa inflasi itu sudah tinggi. Jadinya kalau inflasinya sudah tinggi harus tally dengan kenaikan suku bunga. Kalau bunganya nggak naik berarti amsyong, kira-kira kayak gitu. Oh iya nih, makanya hari ini ketika ada kenaikan suku bunga 50 basis point, ini market malah responnya positif ya Pak Farul? Iya, positif. Karena itu aku lihat kalau marketnya positif. Kalau hanya 25 itu nggak terlalu positif. Iya, malah kalau 25 ini dianggap negatif ya sama market, karena BI belum bisa cukup mengantisipasi ya. Iya, terakhir juga ingat kata Pak Farul di sesi terakhir, kita harus forward looking ya, jadi nggak berarti kenaikan. Nah, Pak Farul mungkin mau nanya nih, nanti malam kan juga ada rilis data jobless claims ya dari Amerika nih. Nah, kita tahu kalau jobless claims sama unemployment ini kan masih ada di level yang rendah ya, which means tenaga kerja di Amerika Serikat itu masih kuat. Nah, kira-kira
Pak Farul lihatnya gimana nih dengan kenaikan Fed rate ini, apakah akan membuat pasar tenaga kerjanya ini juga melemah, dan apakah itu akan baik untuk Kalau data sekarang enggak, kayaknya masih bagus nih datanya hari ini. masih bagus ya Masih kiranya? bagus. Paling itu, nah paling kalau aku lihatnya itu baru ngaruh tuh kayaknya datanya itu bakal jelek itu awal tahun depan deh. Jobless claim, terus pengangguran naik lagi, ekonominya turun. Oke. Tapi emang sekarang itu yang harus dikorbankan ya, dengan menarik rem lebih kencang lagi Iya, dari BI, itu yang dikorbankan dulu ya untuk tahun ini. iya. Oke. Nah, Pak Farul, ada yang menarik juga nih. Nah, kita kan lihat dari Treasury yield ya. Kalau kita ngomong ke Treasury yield, itu kan udah bergerak inverse sejak Juli ya, kalau nggak salah Pak Farul. Oh iya benar. Sudah Juli itu udah Dan inverse, pada dasarnya itu hal yang harus kita, ini ya market sampai saat ini, terutama equity market itu belum pricing in, bahwa tahun depan itu kemungkinan besar di Amerika Serikat itu pasti akan resesi. Pasti. oh, Karena itu my default call 2023 itu hati-hati. Hati-hati, volatilitas bisa tinggi, mungkin mencari keuntungan tidak segampang tahun ini. Oke, dan kira-kira dengan kondisi market yang saat ini, mungkin Pak Farul ada sedikit tips buat teman-teman nih yang kalau apa sih yang harus diperhatikan dalam trading? Apakah harus banyakin porsi trading cepatnya, jangan atau mungkin harus siapkan Kalau cash aku gitu? melihat saat ini bukan waktu untuk kita punya sizable position. Aku melihat bahwa masih ada bisa terakhir kali rally, tapi rally ke akhir tahun ini kemungkinan hanya merupakan sebuah sucker rally kalau bahasa orang-orang teknikal. Sucker Apa rally, rally, Pak? kenapa? Karena sampai tahun itu akan ada sentimen dari harga komoditas yang tetap tinggi dikarenakan krisis energi. Tapi demand yang datang dari krisis energi ini itu tidak sustain. Oke. Tidak sustainnya kenapa? Karena apa namanya saat ini itu demand itu tidak datang dari Eropa yang masih mengalami krisis pada dasarnya. Sehingga orang Eropa itu pada dasarnya saat kondisi sekarang ini itu beli energi itu terpaksa. Pada dasarnya nggak mau beli smart, harus beli, nggak ada pilihan lain. What happen adalah demand yang tinggi lagi kejadian sekarang ini itu tidak bisa sustain. Jadinya ini yang bisa menjadi sebuah faktor kejut di awal tahun depan. Aku ngelihat 2023 sangat-sangat cautious itu kira-kira. Yang bisa kita kasih lihat adalah just enjoy the last rally this year. Udah harus posisinya itu hati-hati. Dan satu lagi hal yang mesti kita ingat adalah surprise dari global major central bank ini belum akan selesai. Ini juga mesti kita aware. The Fed itu menaikkan terminal interest rate-nya ke tertinggi itu dari 3,2 dinaikin ke 4,4%. Tadi itu ya, di akhir tahun ini. Jadinya, koreksi suku bunga itu pada dasarnya belum fully price in oleh sama market. Di kondisi sekarang. Jadinya, kalau aku lihat ya masih ada lumayan resiko yang lumayan tinggi ya di sini. Jadinya, kita, kalau saran saya, masih bisa ada rally, tapi udah harus hati-hati. We need to be aware that kondisi itu bisa berubah dengan sangat cepat sekali. Oke, jadi karena jadi teman-teman bisa take notes nih. Jadi lebih cautious karena tahun depan ini tidak akan seperti tahun ini ya, di mana semua negara. Tahun depan udah beda. It will be a different story. Oke, jadi tapi Pak Farul nih, untuk belakangan ini kan kita tahu nih ada news tentang Rusia yang Rusia ini mendeklarasi mobilisasi parsial ke Ukraina. Nah ini kan pertanda kalau perang yang udah dimulai dari awal tahun ini belum selesai nih, malah melebar lagi, dan udah ada memanggil 300.000 tentaranya ya untuk masuk ke invasi ke daerah Ukraina. Nah ini tanggapan Pak Farul soal hal ini gimana? Karena sebenarnya dengan tensi geopolitik yang semakin memanas ini kan juga membuat demand untuk energi ini semakin tinggi ya, dan itu benefit ke Indonesia. Jadinya ya iya pada dasarnya itu dalam jangka pendek Indonesia diuntungkan memang.
Karena sumber dari komoditas yang dibutuhkan untuk energi di Eropa dan juga negara-negara lain itu sumbernya dari Indonesia. Jadinya memang secara matriks kalau kita bandingkan growth, stability, dan lain-lain, Indonesia itu matriksnya sangat bagus. Tapi kita jangan lupa bahwa matriks yang sangat bagus ini itu bukan karena hal yang baik pada dasarnya. Karena orang terpaksa beli batu baranya. Oke, jadi perkiraan... jadinya resikonya adalah kalau seandainya nanti itu ya, ini yang aku lihat tuh resiko tahun depan itu adalah Eropa pada saat ini masih punya uang untuk beli batu bara. What if di awal tahun depan uangnya habis? Dan uangnya habis ini nanti tidak bisa fundraising di global market, itu akan menjadi resiko yang sangat tinggi going into tahun 2023 kira-kira seperti itu. Oke, dan ini kan disebut kalau negara-negara Barat ini sebenarnya sedang mengutuk langkah dari Rusia yang semakin agresif ini kan ya. Nah, kira-kira sanksi dari UN ini apakah bisa cukup untuk membuat Rusia ini mengakhiri si perangnya ini? Saya lihat enggak, power tidak ada di negara barat pada saat ini. Daya tawar itu ada di Rusia. Satu hal yang saya lihat itu adalah mau nggak mau at some point Western country itu harus give up. Karena memang pada kenyataannya butuh energi at current situation. Rusia punya kontrol. Dan mau nggak mau itu harus berdamai. Dan kalau memang kondisinya sekarang itu tidak bisa itu untuk memberikan demand yang untuk Rusia, membuat masalah ini selesai lebih cepat, ya kita harus ready dengan kondisi ini lebih lama. Jadinya kalau kondisi ini lebih lama, jangan kita anggap bahwa short term rally yang terjadi di Indonesia itu bagus. Short term rally yang terjadi ini, kalau aku lihat itu hanya merupakan sebuah awal dari pressure di pasar keuangan yang tinggi di tahun depan. Karena itu aku selalu katakan bahwa rally yang bisa terjadi gara-gara perang Rusia ini di Indonesia bukan rally yang bisa kita celebrate terus-terusan. At any rally, at any euphoria, that's time to sell. Itu yang aku lihat. Dan apakah itu sudah mulai? Baru saja mulai, kalau aku lihat. Baru saja mulai ya. Jadi teman-teman ingat kalau yang terutama yang pegang saham-saham komoditis ya, jangan terlalu euforia, jangan langsung all in semua portonya di komoditis gitu ya Pak Farul ya. Iya, karena itu rentan ini ya. Karena kalau belajar sama apa yang terjadi 2008 dulu, habis rally kenceng itu jatuhnya harga minyak, jatuhnya harga batu bara itu nggak karuan soalnya. Once it happen. Ketika nantinya itu balance of payment problem yang aku ceritain itu kejadian, suddenly beli-belinya itu batal semua, bukan gara-gara nggak butuh, nggak ada uang. Suddenly financial itu ya sirkulasi keuangan di Eropa itu stop, itu yang akan tiba-tiba membuat kejut di pasar keuangan dunia. Kalau bahasa kerennya itu sudden stop. Sudden stop itu terjadi di tequila crisis di Meksiko 94, Indonesia 98 itu sudden stop juga. Dengan kondisi kayak gini, sudden stop itu juga tidak mustahil terjadi di Eropa. Itu yang aku lihat menjadi sebuah resiko yang material. Oke, jadi ini kita belajar dari Pak Farul ya, untuk kita selalu bercermin ke sejarah ya, di mana itu pernah terjadi, itu tidak menutup kemungkinan. Itu tipikalnya kejadian bahwa itu yang aku bilang BOP crisis, balance of payment problem. Bukan masalah tidak ada keinginan untuk beli, ada keinginan untuk beli, ada keinginan untuk kita beli energi lagi, tapi pasar keuangan tidak bisa provide utang. Itu yang kejadian. Mirip sama yang terjadi di Indonesia 98. Waktu 98, korporat kita tidak bisa akses utang lagi di Amerika Serikat. Gara-gara suku bunga yang meningkat, itu juga terjadi pada hari ini. Oke. Tapi beda kasus saja. Kali ini tidak terjadi di negara berkembang, tapi terjadi di negara maju. Krisis BOP style, BOP sudden stop ini, itu tipikal. Terjadi di banyak negara dan tidak imun juga dari negara maju. Shock yang terjadi sekarang, itu kita harus ready, magnitudonya bisa lumayan besar. Ini yang harus kita waspadai sama-sama ya. Oke, wah kita malam ini belajar hal baru nih. Ada yang namanya balance of payment ya, jadi kita nggak balance of payment crisis, neraca pembayaran. Krisis neraca pembayaran bisa di googling itu, balance of payment atau sudden stop of capital flow, itu bisa kejadian. Jadi saat ini dengan pelemahan euro
Dan juga dengan problem yang ada di Eropa, sooner or later Eropa itu akan rely sama dana flow asing untuk membiayai mereka pembelian energinya dan lain-lain. What if kalau flow asingnya sudden stop? Itu yang saat ini market belum pricing. Any balance of payment crisis itu it's very easy to turn ugly. Oke, jadi untuk merangkum tadi, jadi sekarang itu kenaikan demand untuk komoditis itu berarti bukan organik ya, karena ada kejadian. Nggak sustain. It is not something to be sustained. Kenaikan harga batu bara yang hampir gopek itu hanya untuk menjustify-nya hanya ada dua hal caranya. Untuk menjustify di masa depan itu adalah harga batu baranya turun atau ongkos produksinya naik lebih banyak. Atau gaji perusahaan batu baranya itu naiknya kencang. Dan dengan aksi pengetatan moneter di seluruh dunia yang mengerem inflasi, itu mau nggak mau juga di at some point, dan juga saya lihat tadi dengan skenario adanya balance of payment crisis, itu bisa membuat tren yang sekarang itu tiba-tiba berbalik. Ini yang harus kita waspadai. Dan kalau itu terjadi, ceritanya berubah 180 derajat. Dari kestabilan rupiah, kenaikan IHSG menjadi sebaliknya. Karena itu aku lihat justru tahun ini mungkin resiko pelemahan rupiah ya segitu-segitu aja ya. Melemah paling ke 15.000, 15.200 or even higher, lompat bentar habis itu balik lagi. Tapi di 2023 resiko dari sudden stop yang terjadinya interestingly bukan di negara berkembang tapi terjadi di negara maju, itu yang akan menjadi resikonya lumayan material. Okay. Dan ini biasanya memang terjadi di periode kenaikan suku bunga. Oke, jadi ada resiko sudden stop ya. Nah, berarti ini kalau untuk komoditas ini tidak cocok, ada yang bilang nih, tidak cocok untuk investment jangka panjang. Jadi teman-teman, kita mungkin bisa, karena ini sektor yang cyclical juga, jadi kita bisa riding the wave dulu ya, dan kita harus menjaga kapan harus kita taking profit dulu gitu. Oke, mungkin kita bisa jawab sedikit pertanyaan dari teman-teman. Pak Farul, ini juga ada yang nanya tentang view-nya Pak Farul tentang bonds market nih. Tunggu dulu ya, kayaknya kalau mau beli bond sekarang corporate bonds boleh. Kita ada beberapa book building corporate bond, bisa hubungi salesnya Trimegah, bisa hubungi Mbak Tere di sini. Yang manis ya, bisa kita dihubungin, tanyain bond apa yang lagi ini, corporate bond, oke. Government bond, sabar, akan ada waktu yang lebih baik nanti. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi. Mungkin, tapi bingung juga ya, Rusia perang, terus duit dari mana, padahal Eropa udah limit ambil energi dari Rusia. Nah, gimana nih Pak Farul tanggapannya? Kenapa Eropa perang? Rusia, bentar. Mungkin yang lain dulu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Pak Farul. Kalau begitu di tahun depan saham dari sektor apa nih yang akan show up? Kalau by sektor tahun depan consumer. Kenapa? Karena inflasi naik, hal yang belum dipikirkan sama orang itu adalah upah minimum bakal naik banyak. Oke, jadi consumer dengan upah minimum yang naik, berarti daya beli masyarakat itu juga akan meningkat ya? Ya, daya beli masyarakat akan meningkat. Properti, I'm not sure. Kalau mau bullish tahun depan, kayaknya nggak awal tahun deh, akhir tahun deh. Nunggu ada kandidat presidennya yang baru. Consumer oke, retail boleh. Jadi udah mulai pindah nih. Kalau retail kan nggak perform ya. Di tahun depan itu consumer oke, retail oke, banking selektif. Kalau yang digital, saran saya makin harus dilihat lagi. Oke. Nah, dan nanya nih, consumer food or non-food, aku lihat yang food itu lebih jalan tahun depan. Karena ceritanya apa tahun depan? Inflasi udah naik, Pak. Orang itu nurunin biaya hidup, Pak. Dari ya tadinya jalan-jalan jauh, jadi jalan-jalannya dekat.
Dari yang tadinya makan di kantin kantor jadi bawa bekal, bakal kejadian loh kayak gitu kalau harga-harga naik. Ya nggak, Tere? Iya. Oke, jadi nah juga yang menarik nih soal consumer ini kan tahun depan juga di mana tahun udah tahun tahun politik ya. Iya. Dibilang tahun politik itu biasa kalau dengan adanya kampanye-kampanye politik itu apakah juga benefit ke consumer yang food ini Iya, akan benar. bisa Itu bakal benefit ke consumer. Sama telco company juga. sama Karena telco. pasti Jadi belanja telekomunikasi meningkat. Nah. karena itu dengan inflasi pun tetap menjadi kebutuhan pokok ya Pak Farul ya. Iya, benar. Tapi itu nanti ya Oke. tahun depan ya. Apakah sekarang waktunya beli? Aku lihat belum. Sabar. Sabar, saudara-saudara. Kalau Oke, mau tanya jadi waktu belinya kapan, jangan lupa hubungi sales Megah dan technical analis Anda. Oke, jadi tadi Pak Farul bullishnya di consumer, khususnya yang food dan juga telekomunikasi. Dan hindari untuk saham-saham digital dulu. Nah, kita lihat ini kan seminggu ini temanya kenaikan suku bunga dari berbagai bank sentral. Ini sektor teknologi ini juga hitnya lumayan besar nih. Jadi kemarin itu Nasdaq sama Tech Index yang isinya US listed Chinese listed company ya di Wall Street itu juga terkoreksi sampai 5% lebih ya. Nah, Pak Farul lihatnya kira-kira kapan sih bisa jadi titik terang untuk saham-saham digital ini nih? Mungkin di sini ada teman-teman yang masih megang porsi di saham-saham digital gitu. Saham digital ini sebenarnya tidak diuntungkan dengan inflasi yang naik ya, sangat tidak diuntungkan pada dasarnya. Jadi kapan saham digital ini selesai naik, kalau aku lihatnya nanti kalau tren makronya, kita harus lihat kapan tren inflasi habis ini akan turun. Terus polisi-polisinya lebih pro yang digital ini, sama bunga turun. Itu yang kita lihat. Sekarang nggak? Sekarang belum. Mungkin sekarang itu yang lebih menarik, itu tuh pada nanya, emiten mobil listrik. Itu masih jaya-jaya itu. Oke. Walaupun, nah ini ya, kalau emiten mobil listrik ini memang yang terjadi itu adalah kan banyak emitennya ya. Emitennya tidak di-cover oleh analis. Tapi at current situation, memang kita bisa expect hal yang emiten-emiten mobil yang terkait dengan mobil listrik ini masih dalam fase valuation discovery, Bapak Ibu sekalian. Kalau jadinya itu kalau dalam fase valuation discovery itu mirip, nanti itu akan mirip dengan bank digital 2 tahun lalu. Bank digital 2021 awal, ingat nggak? Yang naiknya nggak karuan juga. Aku lihat ya, itu dapat yang terkait EV itu banyaklah, ada beberapa emiten yang naiknya luar biasa. Saya lihat apakah itu bisa akan terjadi, aku lihat ke tahun depan itu masih akan terjadi karena fasenya itu masih valuation discovery. Baru nanti di tahun depan orang baru demand baru orang nanti minta gimana sih keadaan yang sebenarnya gitu. Iya, dimana sekarang juga pemerintah sangat mendukung untuk kita shifting nih ya ke green. Nah, dan jadi untuk sektor yang mobil listrik ya Pak Farul ya, ini sebenarnya menarik dan yang EBT ya. Nah, kalau tanggapan Pak Farul nih, mungkin perusahaan-perusahaan yang berbasisnya komoditi tapi mereka sudah melakukan shifting ke cleaner energy. Nah, menurut Pak Farul ini apakah sudah mulai menarik nih? Dan kira-kira kan emang mungkin gak akan saat ini langsung bisa shifting totally ke pembangkit listrik total untuk clean energinya. Nah, tapi Pak Farul lihatnya sekarang ini apakah sudah menarik untuk kita mulai koleksi? Ya, ini apa yang listrik itu ya? Iya. Yang renewable ya kondisinya sekarang itu mirip kayak EV saat ini sih. Market itu masih fasenya itu valuation discovery. Naiknya itu akan banyak ini ya di kondisi kayak gini ya, masih awal ini ya valuation discovery ini. Naiknya tuh gak karuan sahamnya. Tapi kenapa? Jangan tanya saya. Susah dicari alasannya. Jadinya memang dia bakal banyak saham yang terkait ini terbang aja nggak ada, mungkin basisnya sulit dicari. Tanya analis juga masih bingung ya, tapi itu yang akan terjadi, itu kondisinya. Ada plenty of upside, tapi mind your own risk. Itu jangan lupa.
selalu di fase-fase awal, fase awal booming, kita nggak tahu ini harusnya market cap berapa, valuasinya gimana, dan lain, we don't know. Tapi kalau aku bilang apakah ada upside, ada di situ. Oke, seperti kita belajar dari yang awal-awal booming saham-saham teknologi ya, yang dari Iya, lihat BBYB awal-awal, ingat? Iya. BBYB Jadi awal-awal, BBHI awal-awal, Arto awal-awal. Mulai menyebut dirinya sebagai digital nih ya. Jadi membuat sama kayak sekarang semua orang akan bilang dirinya EV. Dan market yang bingung, tidak ada pilihan lain selain just speculate on them. Selama belum terlalu gede, terus ya kayaknya valuasi sahamnya ya masa market cap cuma 1T, 2T. Market cap 5T, 6T dong harusnya. Ya sahamnya jalan aja. Tapi kalau ditanya basisnya apa, we don't know. Apakah ini resikonya tinggi? Resikonya tinggi sekali, mirip kayak bank digital awal-awal itu. Oke, jadi emang ini bisa jadi sektor yang menarik untuk kita lirik, tapi kita juga harus karena ini masih di tahap valuation discovery ya. Iya. Jadi mungkin discovery itu jadinya ya memang naik dulu aja. Biasanya ya. Baru nanti ketika keluar newsnya yang beneran, nanti EV-nya kayak gimana, renewable energinya kayak gimana, turun beneran justru nanti ketika keluar newsnya. Itu yang biasa kejadian ya. Oke. Pak Farul, saya jadi ingat nih, terakhir kali kita live, Pak Farul itu sempat bilang market ini membentuk sebuah semacam bisulan ya, yang belum pecah ya. Belum, karena itu yang aku bilang, yang ada itu justru sekarang makin digelembungin dulu. Makin digelembungin ya, jadi ini... Jadi on macro call, yang aku lihat itu yang akan lagi dialami sekarang dan akan terjadi sampai akhir tahun, akan ada sucker rally. Sucker rally itu rally aja, rally karena ekspektasi yang tinggi, nggak ketulungan bahwa all is okay Indonesia, nggak ada pushback kan. Orang Eropa beli, orang Cina beli, orang Jepang beli barang Indonesia, why not Indonesia? Stock all time high. Why not? Oke, jadi akhir tahun ini bisa jadi ada last rally ya. Ini last rally, itu yang aku lihat. Karena by default call 2023 cautious, sangat cautious. Manfaatkan momentum yang ada wisely. Dan kalau rekan-rekan yang berbisnis sebenarnya udah bisa bandingin, yang tokonya udah jalan, yang pabriknya udah jalan, bagusan mana kira-kira prospeknya di real sektor atau di pasar keuangan, sudah bisa mengira-ngira sebenarnya. Kalau rekan-rekan yang punya bisnis ya. Karena setahu saya on the ground memang aktivitas ekonomi itu terus membaik. Oke, jadi yang Pak Farul, mungkin ini kita jawab, ada pertanyaan dari yang lumayan menarik nih untuk bagaimana dengan sektor properti ini, ada yang nanya untuk tahun depannya. Tadi Pak Farul sempat bilang itu menarik ya. Terbesar untuk saya sektor properti itu pemilu, Pak. Jarang ada pembelian besar terjadi sebelum pemilu. Atau paling nggak kalau mau betting sektor properti itu ketika calon presiden nanti sudah ketahuan. Oke, jadi menariknya setelah pemilu ya untuk sektor properti. Oke. Nah, apakah untuk media yang tech related akan diuntungkan di tahun politik? Kalau aku lihatnya media konvensional ya, bukan media yang terlalu tech kalau saya. Kenapa? Udah mulai ngerasain nggak ongkos biaya data itu naik? Biaya data naik, yang aku lihat ya orang akan switch dari online balik nonton TV lagi. Aku sih sama media yang beneran media suka ya, media konvensional. Siklusnya udah mulai pro ke media yang biasa ya. Jadi seperti yang media yang non konvensional itu seperti Netflix yang online gitu ya Pak ya? Iya, aku lihatnya itu udah mulai agak susah ya. So mungkin yang TV biasa, yang kejadian sekarang itu kalau semuanya naik gini, orang unsubscribe Netflix, paket datanya berhemat, nonton TV lagi.
nonton RCTI, SCTV, Indosiar, balik lagi. Dan Global TV. Jadi media yang konvensional ya, yang mungkin orang lebih akan balik ke sana dan juga digunakan tetap. Yang saya percaya adalah fenomena internet ini, internet luar biasa ini, itu hanya fenomena perkotaan. Itu hanya fenomena perkotaan. Begitu kita ke kota tingkat 2, di mana sinyal itu nggak terlalu stabil, aku lihat ya cerita online ini nggak terlalu jalan sebenarnya. Mereka easily kembali ke media-media lama. Oke, jadi akan yang menarik itu media-media yang konvensional ya teman-teman dari Oparu. Mungkin kita balik lagi nih ke topik makro. Ada yang nanya dampak resesi US tahun depan apa saja nih Pak? Jadi pasti kalau dampak resesi US nggak pernah ada jadinya US recession, kita rupiahnya nggak melemah, pertumbuhan ekonomi kita nggak turun, bunga kita nggak naik, nggak pernah kejadian. Selalu rupiah melemah, bunga naik, pertumbuhan ekonomi turun. At some point pasti selalu ada seperti itu. Jadi yang akan selalu terjadi itu perlambatan ekonomi ya Pak Farul ya? Perlambatan ekonomi, itu dapat dipastikan. Perlambatan ekonomi, nah apa yang akan terjadi? Perlambatan ekonomi tahun depan, konsumsinya jadi lebih simpel, Tere. Gara-gara harga naik, yang biasanya kita ke mall 5 kali sebulan, bisa jadi cuma 1 kali sebulan. Yang tadinya belanjanya di Grand Indonesia, turun, belanjanya ke Tamrin City, kan udah mahalan ceritanya. Bakal kejadian loh hal kayak gitu. Jadinya memang kalau aku lihatnya, tahun depan itu adalah tahun untuk jayanya emiten-emiten yang exposure-nya bukan ke kelas menengah. Kelas menengah cenderung suffer, itu yang kita lihat. Oke, Pak Farul. Jadi, tapi dengan perlambatan ekonomi ini, apakah kita harus khawatir nih, itu akan menjadi hit di ekonomi kita? Kalau sekarang kan kita lihat data ekonomi kita kalau yang aku lihat yang akan berasa itu sebenarnya perlemahan itu nanti di Jawa. Di luar Jawa, tertolong komoditas, itu yang kita lihat. Oke, jadi tergantung daerahnya ya. Jadi tetap komoditi yang rich in commodity itu yang tetap di benefit ya. Iya. Oke. Wah, ini ada yang nanya sektor-sektor nih Pak Farul. Mungkin Pak Farul mau kasih view juga nih untuk ada yang nanya bagaimana view Pak Farul nih tentang untuk saham-saham konstruksi terhadap proyek IKN. Kalau aku cenderung lihatnya saham konstruksi ya, at any rally, at any ada sentimen positif kayak mau IKN, G20 dan lain-lain, I am happy to sell setelah naik. Saya nggak lihat ada upside yang terlalu tinggi. Karena pada dasarnya kondisi sekarang itu sudah masuk inflationary situation, likuiditas sudah tidak banyak lagi, dan yang saya percayanya, proyek IKN akan dieksekusi lebih secara gradual, tidak cepat lagi. Sehingga kita tidak bisa expect ada perubahan yang sangat material di perusahaan construction. Jadinya kalau untuk saya, saham construction untuk trading aja. Kalau ada ternyata teman yang sudah lama, banyak yang punya saham construction, nanti naik, saya bakal happy recommend sell. Ketika naik, sell on strength. Itu yang aku lihat ya. Nanti kalau ada sentimen naik, ya naik aja, benar. Gara-gara udah ringan, naiknya bisa beggar, bisa 50%, benar, bisa. Ringan sahamnya soalnya. Nggak ada yang banyak, nggak banyak penunggunya. Kalau kata anak market, ya gampang naik, tapi tiap ada kenaikan, I am happy to sell. It is not a fundamental call, dan tidak ada justifikasi untuk pegang ini dalam jangka panjang lagi. Construction is a deflationary play. Cerita di mana likuiditas itu banyak, tapi likuiditas sekarang itu arahnya itu cenderung sulit. Nyari funding untuk proyek-proyek tidak akan segampang 5 tahun terakhir. Jadinya, on construction, saya lihatnya untuk trading jangka pendek aja. Iya, dan yang perlu kita ingat dengan naiknya suku bunga ini kan cost of funding juga lebih mahal ya, dan dengan company yang punya debt itu biasa rata-rata di atas 200% ya, itu juga menjadi beban untuk construction company. Jadi dari Pak Farul ini teman-teman emang construction ini emang menariknya untuk trading cepat aja gitu. Nah,
Ini adalah pertanyaan tentang yang ini nih. Kapan kira-kira possibility the Fed turunkan suku bunga nih? Saat ini kalau agen aja The Fed 2024, Pak. Tadinya itu market berharap 2023 turun, tapi menurut saya 2023 nggak terlalu cepat. 2024. Jadi dari sekarang ini ada di 3,25 ya, dan dengan targetnya mereka akhir tahun di 4,4, itu udah pasti kenaikan nextnya itu di November kan ya Pak Farul? Iya, November, Desember, 2 kali meeting lagi. Ya, jadi Pak Farul lihatnya di November dan Desember itu akan kira-kira seberapa besar nih kenaikannya? Ya, kayaknya apa namanya ya, 7525 lah. 7525 ya, dan mungkin rate cut-nya itu baru mulai tahun depan nih ya Pak Farul? Bukan, enggak. Tidak ada rate cut tahun depan. Itu guidance dari The Fed. Market itu bereaksi berlebihan on rate cut. Rate cut baru ada 2024. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin. Oke. Mungkin nih yang terakhir ya, karena Pak Farul juga nextnya ini masih ada IG Live lagi ya Pak Farul ya? Iya, aku hari ini maraton IG Live-nya ya. Maraton nih. Kita privilege nih ada Pak Farul di sini. Nah, korelasi US bond yield nih dengan IHSG positif atau negatif ya Pak Farul? Selama ini negatif sih. Kalau US bond yield itu naik, IHSG-nya turun. Tapi kenaikannya itu harus ada kenaikan yang cepat. Kenaikan yang cepat yang bikin IHSG itu turun. Dan tadi kita bicara soal bond yield yang sekarang udah inverse dengan spread besar. Itu apakah mencerminkan investor-investor global itu sebenarnya lagi pesimis nih dengan prospek ekonomi ke depan gitu? Nah, pada dasarnya kalau ekonomi sih saya rasa obviously sudah sangat pesimis ya. Mereka udah yakin bahwa kayak itu udah yakin banget bahwa tahun depan itu ada resesi besar. Itu ya kita lihat. Oke. Jadi mungkin untuk last dari Pak Farul dengan sekarang prospek ekonomi ke depan yang mungkin sekarang bahkan World Bank udah ready kalau ini dunia ini akan masuk ke resesi ya Pak Farul. Iya benar. Nah jadi untuk strateginya teman-teman ini apa nih kira-kira di market yang seperti ini sekarang kondisinya? Kalau saya bisa punya saran, yang punya bisnis sektor real dan mulai ada perbaikan, mulai pindahlah ke sektor real sebenarnya. Dan kalau untuk stay di saham, pilihlah saham-saham yang mendapatkan keuntungan dari situasi inflasioner. Sahamnya cirinya gimana? Saham yang nyimpan inventory. Nyimpan inventory dan inventory harganya naik. Clear cut-nya itu komoditi. Komoditi itu akan naik. Dan saham apa lagi? Saham yang jualan raw material. Jual chemical, jual minyak, jual... Pokoknya hal-hal yang inventory lah. Mau basic industry, itu akan jualan kertas, itu masih oke. Jadinya, at that situation kita harus pilih, pastikan saham pilihan kita itu saham-saham yang jawara ketika terjadi inflasi. Oke, jadi ini pemilihan sahamnya harus tepat ya, saham-saham yang menyimpan inventory. Dan tahun lalu sebenarnya kalau kita ceritanya resesi, US recession but with inflation, ceritanya stagflation. Di kondisi stagflation, biasanya tidak gampang harga komoditas itu turun, nggak gampang turun. Oke, jadi saham-saham komoditas ya berarti ya. Oke, mungkin hari ini sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini untuk pertanyaannya dan entusiasnya nih. Kita juga say thank you banget nih ke Pak Farul. Emang ini teman-teman juga pada ada yang komen nih, the best ekonom nih, Pak Farul. Oke, thank you untuk waktunya Pak Farul. Oke, thank you Citere ya.